Pernahkah Anda merasa bahwa bekerja keras dari pagi sampai malam saat ini hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati hidup? Selamat datang di era di mana isi dompet kita digerus dari segala arah. Pemerintah menyebutnya sebagai kebijakan fiskal demi keberlanjutan bangsa. Namun, di lapangan bagi jutaan kepala keluarga, kebijakan ini terasa seperti vonis ekonomi yang mencekik pelan-pelan. Sebelum lebih jauh membahas soal PPN, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa dari produsen hingga ke konsumen. Sederhananya, PPN merupakan beban pajak yang ikut melekat pada harga barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Saat ini, Indonesia menerapkan tarif PPN sebesar 11%. Namun, mulai tahun depan per 1 Januari 2025, tarif PPN akan naik menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN ini tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 lalu. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tarif PPN akan disesuaikan menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Awalnya sih pemerintah bilang kalau tarif PPN 12% hanya dikenakan untuk barang dan jasa yang dikategorikan mewah seperti listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 hingga 6.600 volt ampere, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal. Kan sudah diberi penjelasan, jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Namun selang beberapa hari, pemerintah mengumumkan secara resmi kalau PPN 12% tidak hanya berlaku untuk barang mewah, tetapi juga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga kosmetik akan dikenakan PPN 12%. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkyu Dwi Astuti. Meski begitu, Dwi Astuti menegaskan kalau ada 3 barang pokok yang tidak terdampak kenaikan tarif PPN. Di antaranya minyak goreng curah pemerintah merek Minyak Kita, tepung terigu, serta gula industri PPN-nya tetap 11%. Kenaikan PPN 12% ini menuai pro kontra di masyarakat. Ramai juga di media sosial yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak kenaikan PPN 12%. Bahkan sampai muncul petisi online yang meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12%. Hingga 22 Desember 2024, petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 150.000 orang. Kalau saya sendiri sih kontra ya. Tuh emak-emak di belakang tuh juga keberatan 12% kan? Jujur saya kontra. Kenaikan PPN 12% yang dilakukan oleh pemerintah tentu bukan tanpa sebab. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan salah satu alasannya yakni untuk meningkatkan pendapatan negara. Tentu dengan bertambahnya pemasukan negara, maka dana yang dimiliki pemerintah akan bertambah untuk menjalankan berbagai program pemerintah. Misalnya saja pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, dan program-program lainnya seperti kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, hingga makan bergizi gratis. Diperkirakan pendapatan negara tahun 2025 akan mencapai 3.005,1 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ini adalah kali pertama pendapatan negara tembus di atas 3.000 triliun rupiah dengan penerimaan terbanyak berasal dari perpajakan sebesar 2.490 triliun rupiah. Kemudian bertambahnya PPN 12% juga untuk mengurangi defisit anggaran dan belanja negara atau APBN, di mana pemerintah sudah menetapkan defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,53% dari produk domestik bruto atau sebesar 616 triliun rupiah. Manfaat lain dari naiknya PPN 12% ialah untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri. Tercatat hingga November 2024, utang Indonesia sudah mencapai 8.680 triliun rupiah dan akan jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar 800,33 triliun rupiah.
Kenaikan tarif PPN 12% juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk menyesuaikan standar internasional yang memiliki tarif PPN rata-rata 15%. Bahkan di negara-negara yang termasuk dalam Organization for Economic Cooperation and Development.